Dua saksi dan terlapor kasus dugaan persetubuhan anak diperiksa polisi selama 8 jam. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu melakukan pemantauan langsung limbah dapur makan bergizi gratis. Satlantas Polres Belu himbau warga untuk tertib berlalu lintas dalam operasi keselamatan Turangga 2026. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Yustin akan menemani Anda setengah jam ke depan. Proses penyidikan kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur di Atambua terus berjalan. Pada 2 Februari sore, 2 orang saksi dan juga terlapor berinisial PK dan R diperiksa hingga 8 jam. Berikut informasi selengkapnya. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Belu memeriksa 2 terlapor, masing-masing PC Kota atau PK dan Rivel atau R pada Senin 2 Februari 2026. Kedua terlapor datang hampir bersamaan ke Mapolres Belu sekitar pukul 14.57 WITA. Rivel tiba terlebih dahulu menggunakan mobil Toyota Avanza putih dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan unit PPA. 5 menit berselang PC Kota menyusul menggunakan mobil Toyota Avanza hitam. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap PK dan R berlangsung sejak pukul 15 hingga pukul 23 WITA atau sekitar 8 jam. Masing-masing terlapor mendapat kurang lebih 30 pertanyaan terkait kesaksian dalam kasus tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, kedua terlapor tidak langsung ditahan dan diperbolehkan pulang. Rival meninggalkan Mapolres Belu terlebih dahulu disusul oleh PC Kota setengah jam kemudian. Kuasa hukum PK dan R, Ian Gilbert Ranggaboro, menyampaikan kehadiran kliennya murni untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap proses hukum. Menurutnya, kedua kliennya memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan apa yang mereka alami dan ketahui dalam perkara tersebut. Hal yang saya akan sampaikan bahwa saya selaku pengacara resmi dari PK dan R. Pada hari ini saya mendampingi kedua saudara ini berkaitan dengan kehadiran klien yang murni untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku. Klien saya perlu saya tegaskan bahwa diambil keterangannya sebagai saksi. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman media pers yang sudah tadi pemeriksaan setia. Berapa jam? Tadi mulai dari jam 3 sampai jam 11, setengah 12. Sementara itu, satu terlapor lainnya berinisial RM belum terlihat hadir untuk pemeriksaan. Penyidik diketahui akan melayangkan surat panggilan kedua. Polisi menegaskan penanganan kasus ini terus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebut kematian siswa SD di Kabupaten Ngada sebagai bukti kegagalan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya. Tragedi ini dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap anak dan akses pendidikan dasar. Kisah pilu datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak berusia 10 tahun ditemukan tewas gantung diri di sebuah kebun di Desa Bata Jawa karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.
Ia juga meninggalkan selebar kertas dengan berisikan pesan kepada ibunya agar tidak lagi mencari dan merindukannya karena ia sudah pergi. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyatakan kematian seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam melakukan deteksi dan pencegahan permasalahan sosial sejak dini. Kejadian yang terjadi di Jeribu'u, adik kita masih meninggal, saya nggak sebut namanya, kita kasihan, meninggal karena kegagalan sistem yang ada di pemerintah provinsi, Kabupaten Ngada, sampai Kabupaten Bawah, untuk bersama semua perangkat sistem yang lain, kita gagal untuk bisa mendeteksi dan membantu solusi dari anak tersebut. Apapun kisahnya, ini adalah tamparan keras bagi kemanusiaan kita, tamparan keras bagi semua yang sudah kita kerjakan, bahwa ternyata kita masih belum berhasil untuk menjaga agar tidak ada nyawa yang meninggal sia-sia karena kondisi seperti ini. Tewasnya siswa SD ini diharapkan tidak lagi terulang dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Atambua dan Lamaknen, tepatnya di Wedomu, Desa Manleten, Kecamatan Tasih, Veto Timur, Kabupaten Belu, terancam putus akibat longsor serius. Kerusakan badan jalan terjadi akibat longsor yang berpotensi berlanjut, bahkan dapat memutus total akses menuju beberapa kecamatan. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Atambua dan Lamaknen, tepatnya di Wedomu, Desa Banleten, Kecamatan Tasih, Veto Timur, Kabupaten Belu, terancam putus akibat longsor serius. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena jalur tersebut merupakan akses vital penghubung masyarakat menuju ibu kota kabupaten. Kerusakan badan jalan terjadi akibat longsor yang berpotensi berlanjut, bahkan dapat memutus total akses menuju Kecamatan Lasiolat, Raihat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan. Pantauan di lapangan menunjukkan amblasan cukup parah. Sebagian badan jalan runtuh membentuk jurang curam dengan dinding tanah merah kecoklatan. Lapisan aspal tampak menggantung dan retak di tepi longsoran, indikasi kuat struktur jalan sudah tidak stabil. Di sisi jalan yang masih utuh, kendaraan roda 2, roda 4, bahkan tronton terlihat berhenti atau melintas perlahan. Batu dan ranting diletakkan warga sebagai tanda peringatan darurat. Lingkungan sekitar yang hijau dan berada di kawasan pedesaan justru menambah resiko karena longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan. Tapi jalan ini dia longsor terus toh. Jalan longsor terus. Dulu kerja tapi tidak bisa, ini tanah lembek toh, dia longsor terus. Ini jalan satu saja ini bagaimana? Tidak bisa ini ya. Berarti macet sudah ya. Susah ya. Dulu orang ini tidak lepas juga, tapi pemerintah bagaimana kok bisa lepas itu kembali, ini kasih corang ini. Warga berharap pemerintah provinsi segera melakukan penanganan darurat sebelum terjadi longsor lanjutan atau kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan. Jalur ini dinilai krusial bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat perbatasan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu lakukan pemantauan secara langsung limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Informasinya usai jeda.